Mary asisten Raffi Ahmad dikabarkan akan segera melepas masa lajangnya. Kabar tersebut mencuat usai Mary mengunggah sebuah video yang menampilkan dirinya tengah mengenakan pakaian pengantin dengan seorang wanita bernama Lulu Marcella. Mary dan Lulu juga memperlihatkan potret keduanya berfoto bersama di depan kaca sambil mengenakan baju pengantin. Jelang pernikahan Mary, Raffi Ahmad sebagai bos bertanya kepada Lulu soal alasan yang membuatnya mau menikahi asistennya. Pasalnya, tidak sedikit orang yang menganggap Mary Ahmad kemayu. Lulu kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak peduli dengan omongan orang soal Mary, sebab dia mengenal Mary Ahmad sebagai sosok yang berbeda. Raffi juga menekankan kepada Lulu bahwa dirinya Lucinta Luna tak ada bosan-bosannya menjalankan operasi plastik usai sebelumnya mengubah bentuk wajahnya mirip Jisoo Blackpink. Kali ini, Lucinta kembali melakukan serangkaian oplas di Bangkok, Thailand. Lucinta Luna melakukan operasi pada hidungnya karena kesal diejek mirip Pinocchio. Satria Yetri Opani mengaku sampai saat ini suaminya pengusaha Putra Siregar belum bertemu dengan anak-anaknya setelah proses gugatan cerai. Satria mengatakan sudah ada niatan dari Putra Siregar untuk mengajak anak-anaknya, namun ia mempertanyakan niat Putra Siregar yang belum juga terrealisasi sampai saat ini. Satria mengaku tidak pernah melarang Putra untuk menemui anak-anaknya. Ia hanya ingin Putra langsung datang ke rumahnya apabila ingin berjumpa dengan anaknya. Satria mengaku anak-anaknya kerap menanyakan ayahnya. Sebagai seorang ibu, dia telah menjelaskan bahwa dirinya dan sang ayah sudah berada di tempat berbeda. Satria melayangkan gugatan cerai terhadap Putra Siregar pada tanggal 29 Desember melalui hotline. Satria gugat cerai karena suaminya itu melakukan kesalahan yang berulang. Diketahui Putra Siregar punya 3 anak dari pernikahannya. Lewat surat dilakukan yang datang aktor hari ini apakah akan berusaha tertinggal atau wanita bisa hidup melalui perempuan yang bercinta bukan hanya sebagai pacar dia menambahkan sang kekasih sebagai perempuan yang hangat dan bercinta. Dalam lanjutan suratnya, aktor 36 tahun mengungkapkan kesiapannya menjalani pernikahan yang penuh suka dan duka bersama kakak. Seungri, mantan personel Big Bang, akan keluar dari penjara pada tanggal 11 Februari 2023 besok. Artinya dia sudah menyelesaikan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung Korea Selatan. Kabar bebas tersebut ramai ditanggapi publik. Mereka meminta penyanyi bernama asli Lee Song Hyun tersebut untuk diam diri dan tidak muncul di ruang publik untuk sementara waktu. Seperti diketahui, ia dihukum atas 9 kasus pada Januari 2020. Kasus itu adalah prostitusi, judi, menyebarkan konten pornografi, penggelapan dana, pengancaman, dan pelecehan seksual. Namun ketika Seungri mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Militer mengurangi masa hukumannya menjadi 1,5 tahun penjara. Dewi Persik disebut telah dilamar oleh seorang pilot. Rasa campur aduk pun dirasakan wanita yang akrab disapa DP tersebut. Senang sekaligus kaget dirasakan Dewi Persik. Namun demikian, dirinya butuh waktu untuk bisa mencerna proses ini. Dewi Persik menganggap lamaran yang disodorkan sang pilot sebagai bentuk keseriusan dari pria tersebut. Dewi Persik tidak mau gegabah untuk terburu-buru menikah yang keempat kalinya. DP ingin pernikahannya tampak sebagai pernikahan selanjutnya.
Ia harus lanjut dalam memilih pasangan untuk menjadi teman hidup hingga akhir hayat. Dengan dilamar seorang pilot, Dewi berharap yang diberikan oleh orang tua yang itu bisa memperketat bahwa Terkuak, Septia Yetri Opani bongkar istri Putra Siregar. Septia Yetri Opani mengungkapkan adanya dugaan perselingkuhan antara suaminya dengan mantan karyawannya. Bahkan, perselingkuhan tersebut dikabarkan telah berlangsung sejak setahun terakhir. Kabar terkait perselingkuhan tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu gugatan cerai yang dilayangkan oleh Septia ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bahkan Septia mengaku memiliki bukti perselingkuhan antara suaminya dengan mantan karyawan. Lebih lanjut, Septia mengatakan bahwa dirinya sudah sempat menjamani kediaman selingkuhan suaminya. Sayangnya ia justru diusir oleh orang tuanya. Septia dan Putra Siregar Dalam kesempatan itu, Septia mengungkapkan awal dirinya mengetahui perselingkuhan tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Putra Siregar yang sempat ditahan Abdul Ghoffar Hilman mulai mengungkapkan hubungan asmaranya dengan sang kekasih. Diketahui Ghoffar dan sang kekasih sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Namun hal itu baru diungkapkan pada awal tahun ini. Bahkan pria 39 tahun itu mengaku sudah mulai memikirkan untuk ke jenjang yang lebih serius. Ghoffar kemudian mengaku hubungan asmaranya dengan sang kekasih sudah mendapat lampu hijau dari orang tuanya. Tapi akhir-akhir ini namanya sudah makin bertambah umur, ada kata-kata bisa kali buat kondangan. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, mengungkapkan kesan pertamanya bertemu dengan pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal itu bermula saat seorang netizen bertanya pada Erina di Instagramnya hari Senin kemarin. Erina pun menjawab bahwa awalnya ia memang sudah kenal terlebih dahulu dengan Nagita, atau yang diakrab sapa dengan Gigi itu di Jogja. Lebih lanjut, wanita 26 tahun itu mengatakan bahwa rumahnya dengan rumah neneknya Nagita Slavina memang berdekatan. Diketahui Gigi memang berdarah Yogyakarta dari sang ibu, yakni Rita Amalia. Bahkan Gigi dan Raffi kerap berkunjung ke rumah sang nenek. Kini Erina dan Gigi semakin dekat setelah Kaisang dan Raffi menjalin kerjasama dalam bisnis. Diketahui Kaisang merupakan komisaris dari RAM. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, mengungkapkan kesan pertamanya bertemu dengan pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal itu bermula saat seorang netizen bertanya pada Erina di Instagramnya hari Senin kemarin. Erina pun menjawab bahwa awalnya ia memang sudah kenal terlebih dahulu dengan Nagita, atau yang diakrab sapa dengan Gigi itu di Jogja. Lebih lanjut, wanita 26 tahun itu mengatakan bahwa rumahnya dengan rumah neneknya Nagita Slavina memang berdekatan. Diketahui Gigi memang berdarah Yogyakarta dari sang ibu, yakni Rita Amalia. Bahkan Gigi dan Raffi kerap berkunjung ke rumah sang nenek. Kini Erina dan Gigi semakin dekat setelah Kaisang dan Raffi menjalin kerjasama dalam bisnis. Diketahui Kaisang merupakan komisaris dari RAM. Oke, hari ini dimulai. Sebuah makam misterius dikabarkan ada di wilayah kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sejauh ini pihak Ahmad Dhani sendiri belum menjelaskan secara detail soal makam tersebut. Dul Jailani tahu keberadaan makam tersebut, namun tidak mengetahui secara detail siapa sosok yang memakamkan. Dunia maya gitu ya. Dul Jailani mengaku dirinya tak pernah berbicara atau bertanya kepada pihak ayah soal makam tersebut. Kekasih Tisa Biani itu tidak mengetahui persis bagaimana makam itu ada di rumah Ahmad Dhani. Dul selama ini ia lebih banyak tinggal di rumah ibu kandungnya Maya Estianti sehingga tidak mengetahui perihal makam di rumah sang nenek tersebut. Pasti datang gitu. Akhirnya gua datang, akhirnya dia beneran datang gitu ya. Akhirnya dia beneran datang, terus bener-bener dia nonton. Kemampuan akting Prilly Latuconsina mulai terkenal luas saat tampil di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Namun, pekerjaan itu juga yang membuatnya kapok.
Proses syuting ganteng-ganteng serigala benar-benar menyita waktu Prilly dan para pemain lain. Masih membekas dalam ingatan Prilly Latukonsina sebagaimana dirinya harus menginap di lokasi syuting, ingin mengambil libur lebaran untuk menyiapkan stok adegan. Bahkan saat sakit sekalipun, Prilly tidak diberi waktu untuk istirahat dan sutradara sinetron ganteng-ganteng segala akan sayang. Sampai akhirnya pengerjaan itu ditulis berhenti karena pada pemain, termasuk Latukonsina, menolak syuting. Pengalaman itu juga yang kemudian membuat Prilly memilih menunda keluaran dari sinetron. Video Rocky Gerung dirangkul seorang perempuan saat menyaksikan konser Dewa 19 yang diadakan di JIS, Jakarta pada hari Sabtu kemarin malam masih jadi sorotan. Dalam video yang beredar di Twitter, terlihat sosok Rocky Gerung dan seorang perempuan ditampilkan di layar besar panggung saat Dewa 19 perform. Video berdurasi 15 detik itu awalnya memperlihatkan Rocky Gerung dan perempuan diduga presenter Bita Salsabila Syairah sedang asik sing along. Salsabila Syairah juga tampak merangkul pundak Rocky Gerung dengan wajah semeringah. Sayangnya, setelah wajah terpampang di big screen, dia buru-buru melepas rangkulan dan ekspresinya mendadak panik. Video yang diunggah @murtadon1 di Twitter ini pun segera mendulang beragam respon para netizen. Seperti diketahui, konser Dewa 19 di JIS memang dihadiri berbagai kalangan lintas generasi. Selain Rocky Gerung, ada selebgram Putri Setiawan berbagi cerita mengenai bisnis yang digeluti selama ini. Selain menjadi konten kreator, dia rupanya memiliki bisnis fashion dan softland. Terkait bisnis softland, dia mengatakan semua berjalan dengan baik, meskipun Putri Setiawan perlu usaha ekstra buat mengurus semua ini. Sedangkan untuk usaha clothing lain, dia menyebut cuma bikin baju dengan stok terbatas. Dari kedua bisnis tersebut, Putri Setiawan tidak memungkiri memperoleh penghasilan yang cukup fantastis. Selebihnya, dia juga cuma bersyukur atas pencapaiannya selama ini dan berharap makin banyak anak muda yang memberanikan diri terjun di dunia bisnis. Roger dan Warta sempat trauma dengan babysitter hingga setahun lamanya. Hal itu lantaran pengalaman buruknya dengan dua babysitter sebelumnya. Pertama saat Shekulin, anak sulungnya baru berusia sekitar 1 tahun, babysitternya memberi makan nasi basi untuk sang anak. Menurut penuturan Roger dan Warta, sosok babysitter yang pertama adalah ditelusuri ternyata dia tidak punya pengalaman dalam hal merawat anak. Ternyata babysitternya itu hanya seorang penjaga konter handphone yang tidak punya ilmu mengasuh bayi. Padahal diakui, babysitter itu diambil dari sebuah yayasan. Lalu kasus kedua, Roger mendapat ganti babysitter yang justru lebih parah menyiksa sang anaknya. Sang anak dijepitkan ke mobil mainan bukan mobil sungguhan. Meski demikian, Roger lebih emosi pada babysitter kedua sebab ia pernah memukul Putri. Sudah membina rumah tangga selama 8 tahun, Nagita Slavina tidak segan mulai mengungkapkan sejumlah fakta di balik pernikahannya dengan Raffi Ahmad pada 2014 silam. Secara terang-terangan, Nagita mengatakan bahwa sebenarnya ia belum mencintai Raffi Ahmad ketika akan menikah. Begitu pula dengan Raffi Ahmad yang diduga juga belum begitu mencintai Nagita. Mendengar itu, Raffi pun kaget. Nagita Slavina pun meluruskan bahwa pernikahannya dengan Raffi Ahmad seolah-olah seperti kepentok. Alasan Nagita Slavina berkata demikian karena pada saat itu Raffi dinilai belum yakin untuk menikah. Terlebih sang suami masih takut kehilangan wanita yang sedang dekat dengannya. Tidak puas mendengar jawaban tersebut, Raffi Ahmad kembali mempertanyakan apakah Nagita sudah mencintainya dan bahagia, sebab pengusaha muda itu mengakui sudah jatuh cinta kepada sang istri. Tangis Jeff Satur mendadak pecah saat menggelar konser di Indonesia, bukan tanpa sebab. Ini karena kejutan yang disiapkan penggemar Saturdays. Di sela-sela konser bertajuk Live of Saturs, muncul video yang memperlihatkan perjalanan karir Jeff Satur mulai saat artis ini
asal Thailand, dari kecil hingga sukses seperti sekarang. Saat video memutarkan ucapan terima kasih penggemar kepada Jeff Satur, aktor sekaligus penyanyi ini mulai menangis apabila ditambah mereka yang hadir menyanyikan lagu Stranger. Jeff Satur mengatakan hal yang membahagiakan dalam hidup ini adalah saat lagu-lagu bisa menghibur banyak orang. Sebagai balasan, Jeff Satur juga memberikan hadiah buat penggemar yang menyanyikan lagu milik Jiko Stick yang kini dibawakan ulang oleh Tulus berjudul 1000 Tahun Lamanya. Saat ini sedang sakit. Kabar tersebut diketahui melalui unggahan Ivan Gunawan di Instagramnya. Seperti diketahui, selama di Indonesia, Bunda Korla memang memiliki jadwal yang begitu padat. Ia menghadiri begitu banyak undangan di televisi, konten digital, bahkan menggelar konser. Dalam unggahannya, tampak Bunda Korla sedang berbaring di tempat tidur sambil badannya ditutup dengan selimut. Menyertai video tersebut dijelaskan bahwa kondisi Bunda Korla sudah sedikit membaik. Ruben Onsu melayangkan surat somasi terbuka kepada haters yang memfitnah keluarganya, terutama veteran Petro Putra Onsu. Ruben menjelaskan sang putra kini mengalami tekanan psikologis. Melihat anaknya difitnah, Ruben Onsu mengatakan somasi yang dilakukannya untuk melindungi keluarga dan fitnah-fitnah yang dilakukan haters. Suami Sarwenda menjelaskan tindakan haters yang memfitnah serta membuli putranya sangat merusak. Geram akan hal itu, ayah 3 anak memutuskan untuk melayangkan somasi sebagai bentuk peringatan kepada hatersnya. Membahas pernikahan berbeda agama di akun Instagram miliknya. Dalam pembahasan tersebut, Awkarin membawa perspektif mazhab yang diperbolehkan pernikahan beda agama. Awkarin sebenarnya, jika opini ini pribadinya sepakat pernikahan beda agama tidak masalah, hal yang menjadi pertentangan adalah membawa agama dan mazhab. Dia berpendapat, jika Al-Quran berkata opini kita itu tidak masalah, kalau kita memilih melakukan hal di luar ajaran Allah yaitu hak setiap orang, tapi jangan sekali-sekali menjustifikasi tindakan kita dengan menentang ajaran Allah. Jadi jangan menyebarkan isu yang kita tidak tahu betul dalilnya. Jangan mengajak orang beramai-ramai membenarkan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Allah. Ini ujar dari akun Olfah Berwar Alami. Bekasi Nikita Mirzani, Antonio Dedola menjalani sunat setelah mualaf pada akhir Januari lalu. Antonio menjalani sunat di salah satu rumah sakit di Bintaro, Tangerang Selatan, didampingi oleh Nikita. Saat ditemui awak media di salah satu hotel berlokasi di kawasan Kebayoran Lama, ibu 3 anak itu membenarkan bahwa sunat yang dijalani berjalan lancar. Nikita juga menepis keputusan Antonio mualaf bukan karena menikahi dirinya, melainkan keputusan mutlak dari mantan polisi militer Jerman itu. Lebih lanjut, Nikita menjelaskan pria kerap disapa Tony tersebut memiliki relasi pertemanan yang banyak memeluk agama Islam. Berawal dari situ, muncullah niat Antonio untuk mualaf, meskipun kepindahan ke Indonesia yang membuatnya semakin yakin masuk Islam. Artis Gisela Anastasia mengungkap rasa bangganya setelah putrinya dengan gading Martin yakni Gempita Nora Martin menang lomba wushu. Diketahui Gempi memenangkan lomba wushu dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2023. Tak sendirian, Gempi meraih juara pertama bersama teman-temannya di sekolah. Gisel mengatakan bahwa sang putri menyukai wushu dan tertarik main berawal ketika dirinya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah.
Usut punya usut, ternyata sang guru sadar jika bocah 8 tahun itu memiliki bakat wusu, sehingga gurunya menyuruh Gempi dan teman-teman lainnya untuk mengikuti lomba tersebut.